Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dinda Filita Bella, NIM 1804 Saya dari kelas 6G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dari Hizbul Wathon, yaitu pengertian dan juga sejarah Hizbul Wathon. Nah, Hizbul Wathon sendiri yaitu kepanduan proses pendidikan yang menyenangkan di bawah tanggung jawab anggota dewasa, dilakukan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di luar lingkungan pendidikan sekolah, menggunakan prinsip dasar kepanduan dan juga metode kepanduan. Nah, sifat dari kepanduan itu ada 3. Yang pertama yaitu nasional, di mana tujuannya menjadi warga negara yang berguna bagi negaranya. Lalu yang kedua adalah internasional, yaitu persaudaraan pandu tanpa mengenal batas negara. Nah, yang ketiga yaitu universal, tanpa memandang bangsa, golongan, dan juga asal-usul. Lalu fungsi dari kepanduan adalah yang pertama kegiatan menarik bagi peserta didik, yang kedua kewajiban dan pengabdian bagi anggota dewasa, dan yang ketiga adalah alat bagi persyarikatan dan masyarakat. Siapa saja anggota dan kapan berdirinya dari Hizbul Wathon? Jadi anggota-anggota dari Hizbul Wathon itu ada anggota muda dan ada anggota dewasa. Nah, untuk anggota muda sendiri ada 3. Ada atfal, yaitu usia dari 7 hingga 10 tahun. Yang kedua yaitu mengenal usia 11 sampai 15 tahun. Lalu penuntun usia yaitu 21 sampai 25 tahun serta belum menikah. Nah, untuk HW itu berdiri pada tahun 1018 Masehi atau 1336 Hijriah dengan segala pasang surutnya sesuai dengan perkembangan dan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kepanduan HW yang pernah dilebur menjadi kepramukaan dibangkitkan kembali pada tanggal 18 November 1999 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah. Nah, bagaimana dinamikanya? Jadi, kebangkitan HW itu didirikan kembali di Yogyakarta dan berkantor di tempat kedudukan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Anggota HW dihimpun dalam satuan kelompok yang diberi nama Qadilah. Dapat di desa, kampung, lingkungan masjid, lingkungan pondok pesantren, amal usaha Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kegiatan HW sendiri itu sesuai dengan tujuan HW, yaitu menyiapkan dan membina anak, remaja, serta pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan untuk terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Nah, dengan tujuan yang jelas inilah dan berpegang pada PDK dan MK, HW melaksanakan kegiatan secara luas, diutamakan di luar ruangan, di alam bebas dengan materi kegiatan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Kepanduan HW secara organisatoris tidak berpolitik dan tidak di bawah kendali portal. Nah, untuk kepemimpinan ada atfal. Yang pertama, satu kuntum dipimpin oleh salah satu anggota dibantu seorang wakil pemimpin. Yang kedua, seluruh pemimpin kuntum dan wakil pemimpin kuntum dihimpun dalam satu dewan disebut dewan rumpun. Lalu yang ketiga, dewan rumpun oleh seluruh pemimpin atfal. Nah, untuk pengenal itu yang pertama satu regu itu dipimpin salah satu regu dibantu oleh wakil pemimpin. Yang kedua, seluruh pemimpin regu dan wakil regu dihimpun dalam dewan disebut dewan pasukan. Untuk yang ketiga, dewan pasukan dipimpin oleh salah seorang dari pemimpin regu tersebut yang dipilih secara musyawarah. Untuk yang keempat, seluruh pemimpin regu dihimpun dalam satu dewan disebut dewan kehormatan pasukan. Lalu yaitu penghela, ikhwan atau ikhwat itu dipimpin oleh salah seorang anggotanya. Nah, anggota kerabat yang sudah dilantik itu dapat menjadi anggota dewan kerabat, dan dewan kerabat itu dipimpin oleh salah satu anggota dewan. Lalu yang terakhir adalah penuntun. Penuntun karena sudah dewasa, maka mereka tidak dikelompokkan dalam kelompok kecil.
mereka merupakan suatu satuan kegiatan. Nah, untuk seluruh pemimpin regu dan wakil regu itu dihimpun dalam dewan yang disebut dewan pasukan. Tetapi dalam satuan kafilah tetap dibentuk kepemimpinan. Nah, untuk prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan itu ada pengamalan akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, pengamalan kode kehormatan pandu, lalu juga ada metode kepanduan, yaitu pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu, kegiatan dilakukan di alam terbuka, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, meningkat, dan menantang, serta penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan, dan juga sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan pandu putri. Kode kehormatan pandu Hizbul Waton. Kode kehormatan itu adalah norma-norma seorang pandu baik saat kegiatan latihan pandu maupun kegiatan sehari-hari. Memang sukar untuk menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan kesungguhan, latihan, keinginan untuk menghayati, kita yakin bila dilaksanakan dengan baik pasti akan mampu melengkapi pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Nah, kode kehormatan adalah bagian dari metode kepanduan, bukan pengganti sumber pendidikan yang harus diterapkan pelaksanaannya dengan tanpa meninggalkan ciri khas kepanduan. Kode kehormatan pandu. Bagi pandu yang tidak patuh pada janji dan undang-undang pandu selalu merasa bersalah sehingga timbul perasaan bahwa dia melanggar meskipun tak ada sanksi, pengucapan janji didahului dengan 2 kalimat syahadat serta artinya, dan juga nahi munkar dan tajdid. Nah, janji pandu yaitu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh: 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang pandu HWE. Nah, itu tadi adalah kode kehormatan janji pandu. Nah, untuk undang-undang atfal itu yang pertama, atfal itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda. Yang kedua, atfal itu selalu berani dan teguh hati. Lalu sistem beregu dalam kepanduan. Sistem beregu atau yang disebut dengan patrol system itu dalam kepanduan berlaku untuk seluruh satuan atfal, pengenal, penghela, penuntun maupun anggota dewasa. Beregu di sini berbeda dengan makna regu pengenal. Regu di sini berarti kelompok. Sistem beregu harus diterapkan karena keberhasilan untuk mencapai sasaran kegiatan dalam kepanduan tanpa sistem beregu itu merupakan hal yang sangat keliru. Nah, terapan sistem beregu itu sendiri, penerapannya dalam kegiatan kepanduan berwujud dewan satuan yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan salah satu metode kepanduan. Dewan panduan mutlak dan harus dilaksanakan karena wadah kegiatan untuk mengembangkan yang pertama jiwa kepemimpinan, yang kedua kepanduan hidup bermasyarakat, lalu yang ketiga kemampuan administrasi kegiatan satuan. Nah, untuk Dewan Satuan, itu yang pertama rumpun atfal, di mana Dewan Kuntum anggota terdiri dari seluruh anggota kuntum dipimpin oleh pemimpin kuntum. Lalu Dewan Rumpun anggotanya terdiri dari seluruh pemimpin kuntum, seluruh wakil pemimpin kuntum, seluruh pemimpin satuan rumpun. Dan yang terakhir, menanamkan Dewan Rumpun dipimpin oleh pemimpin satuan. Untuk pasukan pengenal, Dewan Regu anggotanya terdiri dari seluruh anggota regu dipimpin oleh pemimpin regu dan wakilnya. Dewan Pasukan atau Dewan Pengenal anggotanya terdiri dari seluruh pemimpin regu dan seluruh pasukan pengenal. Lalu, sidang dewan dipimpin oleh salah satu dan seluruh wakil pemimpin satuan mendampingi tetapi mempunyai hak veto. Dan Dewan Kehormatan Pengenal anggotanya terdiri dari seluruh pemimpin regu dan pemimpin satuan atau pemimpin pasukan. Yang terakhir, sidang dipimpin oleh pemimpin satuan. Nah, untuk kerabat penghela yaitu Dewan Ihwat atau Ahwat, anggota terdiri dari seluruh anggota Ihwan atau Ihwat. Pemimpin atau pengurus Dewan Kerabat dijabat oleh anggota yang telah dilantik, dan juga sebaliknya. Untuk Dewan Kerabat itu dipimpin salah satu anggota yang terpilih. Sidang dipimpin oleh pemimpin dewan. Lalu yang terakhir, pemimpin satuan kerabat tidak harus hadir dalam sidang-sidang, cukup sebagai konsultan dan fasilitator bila diperlukan. Lalu, kafilah penuntun.
kafilah sampai saat dibentuknya belum jelas pola pembinaannya. Nah, untuk tugas Dewan Satuan, Dewan Kuntum, Dewan Regu, Dewan Ikhwat atau Akhwat membahas kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Dewan Pimpinan. Sebaiknya qabilah memiliki Dewan Pimpinan Satuan. Bagi qabilah lengkap harus memiliki Dewan Qabilah. Lalu Dewan Subli untuk membina dan mengembangkan kepemimpinan satuan untuk penghela, penuntun setingkat kuartir yang dinamakan Dewan Sugil. Dan sistem beregu dalam kuartir, Dewan setingkat kuartir berwujud kelompok pimpinan kuartir. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sejarah singkat dari 10 waton. Kepanduan di dunia ini diciptakan oleh Baden Powell pada tahun 1907 di Inggris yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Tahun 1912, tokoh kepanduan Belanda atau NPO ke Indonesia sebagai negara jajahannya mendirikan cabang NPO. Karena situasi perang dunia, NPO pun sulit berkomunikasi dengan induknya, maka namanya berubah menjadi NIPV pada tahun 1914. Nah, dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan kebangkitan bangsa Indonesia, peristiwa tersebut bagaikan tonggak sejarah. Sehingga pada tahun 1916, SP Mangkunegoro 7 di Surakarta mendirikan kepanduan dengan nama JPO atau Javan Spetsnaz Organization, disusul oleh Pangeran Sujobroto dari Kesunanan dengan kepanduan Taruna Kembang. Nah, tahun 1918 Haji Ahmad Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Mujadi Jomartono. Sepulang pengajian SATV di alun-alun Mangkunegaran, melihat sekelompok pemuda berseragam yang berbaris. Mereka adalah gabungan NIPV, JPO, dan Taruna Kembang. Nah, pada tahun 1918 Haji Ahmad Dahlan itu didampingi oleh seorang pemuda bernama Muljadi Jomartono. Sepulang pengajian, astagfirullahaladzim. Sesampainya Haji Ahmad Dahlan di Jogja, beliau menunjuk beberapa guru antara lain mantan SD Muhammadiyah Suranatan atau Standar School Bapak Somodirjo, Bapak Siroj, dan Sarbini guru SD Muhammadiyah Bausaran. Dengan resmi lahirlah Patvindar Muhammadiyah baik yang di Solo maupun yang di Jogja. Nah, pemberian nama dalam pertemuan di rumah Bapak Hilal Kauman Yogyakarta atas prakarsa Bapak Hajid diusulkan untuk mengganti nama Patvindar Muhammadiyah menjadi Hizbul Waton Patvindar, yang berarti cinta tanah air. Sejalan dengan jiwa perjuangan melawan penjajah Belanda pada saat itu, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1920. Dahulu pada masa penjajahan Jepang melarang seluruh kegiatan atau organisasi pemuda termasuk kepanduan. Sebagai gantinya, pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Seinendan. Nah, untuk masa kemerdekaan, pada akhir September 1945, setelah proklamasi, di Balai Mataram Yogyakarta diadakan Rembuk Pandu yang menghasilkan keinginan membangkitkan kembali Pandu. Nah, pada bulan Desember 1948, saat terjadi Clash II atau Perang Kemerdekaan Kedua, kegiatan kepanduan itu berhenti, tetapi di beberapa daerah yang tidak dijajah oleh Belanda tersebut tetap latihan. Untuk latar belakang kebangkitan HW itu sendiri, sebagai anggota Pandu HW itu tidak bersedia aktif dalam gerakan pramuka, maka mereka mengaktifkan diri dalam beberapa organisasi kepemudaan, sedangkan yang sudah dewasa menjadi aktif di persyarikatan. Beberapa tokoh HW yang memahami betul makna kepanduan tetap bergabung dengan pramuka, yaitu Bapak Haji Mawardi, Bapak Dono Wardoyo, Bapak Haiban, Bapak Jauhari, dan Bapak Dawan Marozuki. Nah, pada muktamar selanjutnya baik di Solo, Aceh, dan juga Yogyakarta, HW itu tidak mau ketinggalan. Pada tahun 1994, mantan Pandu HW dan Pandu NA itu bertakziah pada Bapak Sumitro di Kompleks Perumahan UGM atas meninggalnya Ibu Sumitro. Di sini tercetus untuk mengadakan reuni HW secara nasional. Nah, itulah tadi pengertian dan juga sejarah dari Hizbul Waton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.